Bapak Ibu sudah melakukan registrasinya atau nanti yang sudah join di dalam pertemuan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 1 jam ke depan Bapak Ibu akan bersama saya Handi Suryadiguna dari Satgas Restrukturisasi Polis dengan host nanti dari Pak Wayan. Jadi nanti saya mohon izin untuk menjelaskan atau memaparkan program restrukturisasi polis retail ini, ya, mulai dari latar belakangnya apa sih yang menyebabkan polis Bapak Ibu harus dilakukan restrukturisasi, kemudian kemudian tujuannya restrukturisasi ini apa, dan nanti juga Bapak Ibu akan diberikan contoh atau ilustrasi, ya, produk dari produk Bapak Ibu yang miliki saat ini akan direstrukturisasi ke produk apa. Nah, nanti silahkan untuk pertanyaannya, mohon maaf untuk efektif atau efisiensi waktu, karena memang ini sangat padat untuk sosialisasi, jadi nanti boleh diajukan melalui chat ya Bapak Ibu, untuk di kolom chat nanti ajukan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili manajemen, mewakili perusahaan dan pemegang saham gitu ya, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan hampir 3 tahun untuk yang polisnya dalam posisi sudah diajukan klaim, ya. Polisnya sudah berakhir, tapi perusahaan belum bisa membayarkan hak Bapak Ibu, ya. Juga polis yang masih aktif, tetapi karena kondisi per 31 Desember harus di-break, ya, harus dihentikan dan harus dilakukan restrukturisasi. Nah, jadi itu kejadian memang yang sama-sama tidak kita kehendaki, ya. Kami pun tidak menghendaki itu, tetapi memang keadaan yang mengharuskan demikian, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun manajemen juga, ya, termasuk pemegang saham dari mulai Kementerian Keuangan, BUMN, ya, pemerintah pada umumnya, bagaimana untuk mencari solusi untuk agar Jiwasraya ini bisa tetap membayarkan kewajibannya. Ya. Jadi tadi sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu aksi-aksi korporasi sehingga sampai saat ini atau tepatnya tanggal 11 Desember pemerintah atau melalui manajemen, ya, mengumumkan program restrukturisasi polis ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung bahwa kami sudah tidak mampu membayarkan kewajiban itu hampir 3 tahun, ya, dari tahun 2018 akhir, ya, itu Bapak Ibu rasakan untuk yang sudah mengajukan klaim, ya, sejak November 2018. Kenapa belum kami bayarkan? Ya, karena memang perusahaan sudah tidak dalam kondisi punya kemampuan untuk membayar. Ya, sudah tidak punya likuiditas, tidak punya lagi cash flow, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari laporan keuangan per November 2020, itu kewajiban perusahaan itu 54 triliun. Kewajiban itu apa? Yaitu terkait kewajiban manfaat polis, ya. Jadi manfaat polis Bapak Ibu termasuk di dalam 54,4 triliun. Sementara asetnya atau kekayaan perusahaan itu hanya 15,8, itu pun gitu kan tidak liquid, tidak clear, ya. Jadi tidak bisa serta-merta ya istilahnya kalau dicairkan, nggak bisa gitu, ya. Jadi
sehingga terjadi negatif ekuitas ya antara kewajiban dan kekayaan minus 38. Itu sudah pasti seiring dengan cash flow-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita umpamakan di dalam cash flow pribadi ini ya kita udah kebanyakan utangnya daripada kekayaan kita gitu ya. Ya sudah tidak ada kemampuan untuk membayarkan hak polis Bapak Ibu. Sehingga per November 2018 kami dengan sangat ya menyesal gitu ya bahwa tidak mampu lagi membayarkan semua kewajiban baik klaim maupun kewajiban yang lainnya ya. Itu klaim itu kan ada penebusan, ada habis kontrak gitu kan Bapak Ibu. Sehingga kami pun melakukan upaya-upaya bagaimana gitu kan untuk melakukan recovery-nya gitu kan. Dengan utang yang sebegitu dalam 38,6 triliun tidak bisa Pak ditutupi dengan hanya menjual kembali produk. Gitu ya. Sehingga kebijakan itu tidak kami ambil. Karena kalau kita masih tetap menjual produk itu sama dengan premi yang didapat itu untuk membayarkan klaimnya orang lain, itu tidak fair gitu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan seiring dengan bahwa kejadian ini hilangnya aset-aset Jiwasraya itu kan kurang lebih ada 3 Pak Bapak Ibu ya. Yang pertama memang dari sisi bisnis model yang tidak efisien, tidak efektif ya. Bisnis model yang mengeluarkan biaya tapi tidak menghasilkan profit atau keuntungan. Ya. Contohnya, masa lalu mungkin Bapak Ibu mengenal Jiwasraya punya kantor di mana-mana kan, sampai ke pelosok, sampai ke kabupaten kota ya. Kalau nggak salah itu tahun 2015 itu masih sekitar 400 kantor sampai ke pelosok. Kemudian ada 72 kantor cabang dan 14 kantor wilayah. Nah, seiring perkembangan zaman bahwa metode atau model bisnis seperti ini tidak menghasilkan keuntungan, bahkan malah menghasilkan terus biaya gitu kan. Karena kantor harus dibiayai gitu kan. Staf harus dibiayai gitu kan, termasuk agen harus dibiayai. Sehingga dari model bisnis yang seperti ini bukan menghasilkan keuntungan, tapi menghasilkan kerugian. Yang paling mendasar dari kenapa kekayaan seharusnya kan ketika mendapatkan premi itu akan masuk menjadi aset yang harus dikelola karena harus membayar janji kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata di dalam perjalanannya pengelolaan investasi itu tidak terjadi dengan baik, gitu kan, sehingga terjadi pengelolaan investasi yang tidak tepat. Intinya seperti itulah kurang lebih. Makanya mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti penyelesaian dari pengelolaan investasi yang tidak tepat di masa lalu sehingga menimbulkan kerugian perusahaan, bahkan kalau hasil audit BPK itu menjadi kerugian negara gitu kan, sehingga prosesnya dilakukan proses hukum untuk penegakannya. Dan Bapak Ibu juga sudah mengetahui hasil dari putusan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap potensi atau kerugian yang terjadi dari sisi investasi. Dan yang ketiga, yang menimbulkan kerugian atau negatifnya keuangan Jiwasraya itu adalah produk yang dijual selama ini itu menghasilkan kerugian. Kenapa? Karena produk masa lalu didesain dengan bunga, jadi kami menjanjikan kepada Bapak Ibu melalui manfaat polis itu dengan bunga yang cukup tinggi dan masa yang panjang. Contoh, beasiswa misalnya ya. Beasiswa itu kan ada yang sampai 18 tahun, ada yang sampai 20 tahun gitu ya. Dengan tingkat bunga 9% aja gitu kan, flat setiap tahun. Nah, harusnya
premi yang didapat oleh perusahaan kan dikembangkan atau diinvestasikan dengan investasi yang melebihi janji itu. Nah, itu tidak terjadi, Bapak Ibu, karena memang secara investasi tidak bisa mengejar yield atau bunga atau pengembangan yang ditetapkan atau dijanjikan dalam produk. Sehingga semakin kita atau kami menjual produk bukan mendapatkan keuntungan, tapi akan menghasilkan kerugian. Begitupun dengan polis Bapak Ibu. Jika ini dilanjutkan gitu ya, kewajiban yang di sebelah kiri ini akan terus nambah gitu. Karena setiap tahun nilai tunai itu kan nilai polis Bapak Ibu itu naik gitu. Nah itu, jadi kalau dipertahankan produknya ini akan naik terus, 54 itu akan terus menaik. Sementara asetnya sudah tidak ada gitu. Karena tadi hilang dari sisi investasi gitu kan, hilang karena biaya-biaya yang tidak efisien gitu. Dengan Bapak Ibu ya. Sehingga untuk menyelamatkan kondisi yang seperti ini gitu kan, harus dilakukan upaya gitu Bapak Ibu. Itu yang disebut aksi korporasi atau program-program korporasi untuk menyelamatkan hak Bapak Ibu gitu kan. Yang pertama tadi, karena ada bisnis model yang tidak efisien, maka dilakukanlah perombakan organisasi. Kami tutup kantor-kantor yang banyak itu Pak, Bapak Ibu ya, dan staf-staf yang dalam satu kantor masa lalu bisa 7 sampai 10 orang, sekarang hanya 2 orang. Jadi udah sangat efisien dari sisi sumber daya maupun dari pemeliharaan kantor. Dan seluruhnya gitu ya, termasuk dilakukan dengan teknologi gitu kan. Kemudian dari sisi aset pun kita coba restro, ya penempatan investasinya atau aset-aset yang selama ini tidak produktif itu kita coba untuk diproduktifkan. Jadi perombakan tata kelola dari sisi aset dan model bisnis. Begitupun dari polis tadi, karena tadi saya sampaikan bahwa kalau polis Bapak Ibu tetap dipertahankan, yang akan naik adalah kewajiban, sementara asetnya sudah tidak bisa naik lagi karena ya sudah tidak tersedia gitu kan. Sehingga upaya yang bisa dilakukan ya hanya menormalisasi, ya menormalisasi manfaat polis yang tadinya dijanjikan bunga flat tinggi selama-lamanya, ada yang 18 tahun, ada 20 tahun, bahkan yang seumur hidup kalau untuk yang anuitas kan, itu dinormalisasi gitu kan melalui suatu proses produk restrukturisasi. Nah, jadi pada dasarnya restrukturisasi ini adalah proses normalisasi manfaat polis Bapak Ibu agar bisa tetap berjalan ya. Dan untuk menghentikan kerugian gitu Bapak Ibu. Jadi tujuan restrukturisasi ini adalah yang pertama supaya kerugiannya ini tidak nambah gitu. Tadi kan rugi udah negatif 38, ini tidak nambah. Yang kedua, dengan dinormalisasi paling tidak gitu, walaupun manfaatnya menjadi turun, tapi polis Bapak Ibu tetap berjalan, tetap ada. Mungkin ini yang akan tetap berasa sekali untuk Bapak Ibu pensiunan yang mengambil polis anuitas. Ya, kalau itu tetap kami lanjutkan dengan skema produk anuitas saat ini, ya itu mungkin tidak sampai seumur hidup gitu. Karena tadi backup asetnya tidak ada. Tetapi dengan dinormalisasi, ya dengan adanya, ya mohon maaf nanti untuk para pensiunan ada penurunan manfaat gitu kan, manfaat bulanannya, tapi paling tidak tetap polis tetap berjalan. Bapak Ibu masih terima manfaat gitu.
Nah, nanti pembayaran manfaat polisnya semua ini adalah melalui perusahaan baru. Makanya ada proses transfer ke perusahaan baru. Ya, perusahaan baru itu yang sudah disiapkan yaitu IFG Live ya. Siapa IFG Live itu? IFG Live ini adalah bentukan baru anak perusahaan asuransi jiwa baru ya yang berada di dalam holding IFG atau holding asuransi. Ya saat ini holding asuransi ini sudah ada anggotanya atau terdiri ya dari Jasara Harja, Jangkrindo, Jasindo, Askrindo mungkin Bapak Ibu mengenal ya asuransi kerugian Jasindo, Jasara Harja itu ya. Itu adalah anak-anak usaha dari IFG. Nah, kenapa Jiwasraya nggak bisa masuk sekarang ke sana? Karena tadi keuangan Jiwasraya yang jelek itu, yang minus. Pada saat Jiwasraya masuk ke dalam holding, maka buku holding menjadi tidak bagus, menjadi tidak sehat. Ya, jadi satu perusahaan yang sakit masuk ke dalam grup yang bagus, yang sehat, tetapi karena keuangannya tidak bagus menjadi satu kelompoknya menjadi tidak bagus, sehingga nggak bisa Jiwasraya tidak bisa masuk dulu ke grupnya, ke holding. Maka dibuatlah IFG Live nanti untuk menggantikan ya perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah ya, milik negara ya, yang baru. Nah, nanti akan diberi kekuatan modal atau penambahan modal melalui PNM ya, yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa negara sudah hadir dalam upaya penyelamatan polis Bapak Ibu dengan memberikan penyertaan modal negara yang nanti akan diberikan kepada IFG Bapak Ibu. Untuk apa? Nah, nanti kan supaya IFG Live itu menjadi perusahaan yang punya modal yang kuat untuk bisa menerima polis-polis yang sudah direstru, yang sudah dinormalisasi melalui program restru. Ya. Dan IFG Live pun kan harus mengembangkan dulu supaya nanti ada lebih kuat lagi gitu kan ya. Sehingga mungkin dalam tidak untuk membayarkan langsung manfaat polis, tetapi perlu waktu untuk mengembangkan. Jadi Bapak Ibu, seluruh polis-polis yang sudah direstru, yang Bapak Ibu sudah setuju merestru, akan dipindahkan ke penanggung baru, yaitu IFG Live. Ya, tadi saya sampaikan IFG Live adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa baru, ya, masuk ke kelompok holding yang setara dengan Jasara Harja, Jasindo dan sebagainya. Nanti ditransfer bersama aset-aset Jiwasraya yang clear dan clean, ya. Jadi kalau aset Jiwasraya yang tidak clear jadi tinggal juga Bapak Ibu ya. Karena itu memang tidak bisa dikelola nanti oleh perusahaan baru. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah merestru, nanti polisnya tetap diterbitkan oleh Jiwasraya. Nah, nanti pada saatnya IFG Live sudah beroperasi, akan dipindahkan supaya manfaat polis Bapak Ibu bisa dibayarkan di sana. Karena tadi kalau di Jiwasraya terus, Jiwasraya tidak punya kemampuan untuk membayar manfaat. Nah, untuk yang tidak berkenan melakukan restru, ya nanti akan ditinggal di Jiwasraya. Itu kan menjadi pada saatnya nanti Jiwasraya berubah status atau gitu ya, karena kan pada saat IFG Live sudah beroperasi ya Jiwasraya tidak bisa menjadi perusahaan asuransi jiwa lagi kan gitu kan, sehingga hanya satu perusahaan asuransi jiwa milik negara. Nah, nanti Jiwasraya akan berubah status menjadi pengelola aset yang tidak clear dan juga polis-polis yang tidak direstru. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi. Nah, setelah tadi kami sampaikan bahwa latar belakangnya itu tadi Bapak Ibu ya, karena memang kondisi keuangan Jiwasraya yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar karena miss dari sisi investasi, dari
model bisnis yang tidak baik atau tidak efisien dan juga produk yang merugi gitu kan, maka upaya-upaya perusahaan dengan pemegang saham sampai 3 tahun sehingga penyelamatannya hanya bisa dilakukan melalui proses restrukturisasi polis. Dengan skema seperti apa? Nah, jadi skemanya itu tergantung cara bayar polis yang Bapak Ibu miliki dan statusnya. Kalau statusnya sekarang per 31 Desember polis Bapak Ibu itu masih aktif dengan cara bayar premi berkala yang bulanan, kuartalan, semester maupun tahunan, itu akan direstrukturisasi ke program JS Tampan Tata Masa Depan. Ya, dengan skema nanti 95% dari nilai polis Bapak Ibu per 31 Desember itu akan menjadi premi sekaligus atau dana awal program JS Tampan. Nah, nanti 95% atau dana awal ini dikembangkan Bapak Ibu ya dengan bunga JIBOR ya. Jadi bunga tahunan sebesar bunga JIBOR Jakarta Interbank Offered Rate itu ya bunga rata-rata antar bank ya, sehingga tidak jadi nanti setiap tahun akan ditetapkan untuk 1 tahun ke depan, dan ini sangat wajar itu kan, jadi tidak sesuatu yang memberatkan juga si pengelola baru nanti. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan asuransi kematian sebab apapun selama mengikuti polis ya. Ada biaya, tapi biaya administrasi ditiadakan, biaya pengelolaan dana itu kalau ada premi tambahan, dan biaya asuransi itu karena Bapak Ibu mendapatkan asuransi kematian. Dan polis Bapak Ibu nanti untuk JS Tampan ini tidak dapat dibatalkan atau dilakukan penebusan sebelum 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun silakan kalau mau mengambil manfaat polis. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang polisnya per 31 Desember masih aktif dengan cara bayar berkala, itu akan direstrukturisasi ke program JS Tampan. Nah, sekarang kalau polis Bapak Ibu itu aktif, tapi bayarnya sekaligus dulu kan, hanya sekali bayar gitu kan. Atau posisi 31 Desember ini sudah klaim, baik itu klaim penebusan, klaim kematian atau habis kontrak atau ekspirasi ya, itu maka akan direstrukturisasi ke program CS Mantap atau manfaat bertahap. Skemanya 95% dari nilai polis Bapak Ibu ya itu menjadi dana awal atau premi sekaligusnya. Atau 95% dari nilai klaimnya gitu ya Bapak Ibu ya, menjadi dana awal program JS Mantap ini. Nah, nanti dana awalnya juga dikembangkan, gitu kan? Selama menunggu pembayaran bertahap itu juga ada pengembangan melalui bunga JIBOR. Masa asuransinya 5 tahun Bapak Ibu, dan setiap tahun Bapak Ibu akan mendapatkan pembayaran atau manfaat tahapan. Di akhir tahun pertama 5% dari dana awal, di akhir tahun kedua 10%, di akhir tahun ketiga 20%, di akhir tahun keempat 30%, dan di akhir tahun kelima 35%, ditambah dengan bunga pengembangan selama 5 tahun. Jadi bunga pengembangannya itu diberikan di akhir tahun kelima ya. Nanti mungkin di dalam ilustrasinya bisa lebih jelas. Nah, untuk Bapak Ibu yang direstru nanti polisnya ke program JS Mantap ini akan diberikan asuransi kecelakaan. Ya, kalau tadi JS Tampan itu asuransi kematian sebab apapun, kalau JS Mantap ini hanya asuransi kecelakaan sebesar 25% dari dana awalnya. Ya, nanti ada biaya pengelolaan, tapi untuk di Jiwasraya ditiadakan, ada biaya asuransi, ya, ada biaya pengembangan itu, biaya asuransi itu karena ada asuransi kematian, dan polis tidak bisa dibatalkan
dalam waktu 5 tahun. Jadi selama masuk asuransi tidak ada atau tidak bisa ditebus gitu ya Bapak Ibu ya, tidak bisa diambil dulu gitu. Nah, mungkin kita ke contoh ya Bapak Ibu supaya lebih mendapatkan gambarannya. Oh, satu lagi ya, untuk yang anuitas barangkali ada peserta Bapak Ibu yang punya polis anuitas. Jadi sama anuitas pun per 31 Desember itu dihitung ulang Pak, gitu kan ya. Dihitung ulang dengan manfaat polis anuitas restrukturisasi. Sehingga jujur saya sampaikan ada penyesuaian manfaat Pak. Ya, ada yang tetap, ada yang turun gitu ya. Tergantung polisnya yang diambil, tergantung usia dari para pensiunan atau status para pensiunannya. Nah, jadi untuk yang anuitas mulai bulan ini akan mendapatkan, yang sudah setuju untuk direstrukturisasi akan mendapatkan pembayaran manfaat anuitas yang sudah direstru. Dan bulan berikutnya dilanjutkan setiap tanggal 1 gitu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk yang Bapak Ibu yang memiliki polis anuitas, karena kami juga melakukan sekaligus pengupdatean data Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat menunggu, selain kami juga memang menginformasikan melalui petugas-petugas kami untuk menjemput bola ya, untuk menghubungi Bapak Ibu, juga kami minta dengan hormat Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk bisa dilakukan proses restrukturisasi polisnya dengan segera, sehingga manfaat anuitas bulanannya segera dapat kami bayarkan kembali. Ya. Sama Bapak Ibu untuk yang tidak berkenan mengikuti restru, begitupun polis anuitas yang akan ditinggal gitu kan di Jiwasraya, tidak ditransfer ke IFC. Baik Bapak Ibu, kita lihat simulasi atau contohnya ya. Jadi ini ilustrasi untuk atau program JS Tampan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat kalau nanti setelah 3 tahun ya sehat walafiat gitu kan, mau mengambil ya silahkan, itu akan ada akumulasi dana yang bisa Bapak Ibu ambil ya. Atau sampai ya setelah 3 tahun belum diperlukan ya silahkan saja Pak, kapanpun Bapak Ibu pemegang polis tertanggung ini masih gitu melanjutkan polisnya, itu akan manfaatnya adalah akumulasi dananya. Kemudian jika Bapak Ibu mohon maaf gitu kan ada risiko meninggal dunia ya selama masa asuransi, mau di bawah 3 tahun, mau di atas 3 tahun, maka akan mendapatkan uang asuransi kematian oleh sebab apapun ditambah akumulasi dananya. Uang asuransi kematian itu sama dengan uang asuransi yang dulu polis lama Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu punya beasiswa uang asuransi 50 juta, maka kalau ada risiko meninggal dibayarkan 50 juta ditambah dana awal dan pengembangannya tadi. Nah, kemudian jika berhenti ya tadi mengajukan pengambilan setelah tahun ketiga, maka dibayarkan akumulasi dananya. Mungkin sebagai contoh kita lihat misalnya Pak Abdurrahman ini memiliki polis sebelumnya ya dengan cara bayar tahunan. Nah, maka dikelompokkan menjadi asuransi program JS Tampan ya Bapak Ibu ya. Uang asuransi produk lamanya itu 50 juta. Makanya di sini uang asuransi ini sama 50 juta juga. Dana awalnya yaitu 95% dari nilai polis Bapak Abdurrahman ini adalah 150 juta. Sehingga sebagai ilustrasi ya, saat ini para Abdurrahman ini usia 38 punya uang asuransi 50 juta, sehingga biaya yang diambil hanya 12.800 per bulan. Ya, itu aja yang dicas oleh perusahaan dari dana yang 150 juta ini. Nah, sehingga ilustrasinya kami coba ilustrasikan jika ya JIBOR-nya tadi Bapak Ibu bunga pengembangannya itu 4%,
Pak Abdurrahman itu kan tadi uang dana awalnya 150 juta, ya. Maka di akhir tahun pertama itu sudah berkembang atau sudah terakumulasi menjadi 154,2 juta. Nah, jika Pak Abdurrahman ini ada musibah atau berpulang ke rahmatullah, maka akan dibayarkan 204.200.000 rupiah, 200.000 ya, 204.256.000. Dari mana? Yaitu dari 154 juta ditambah tadi yang 50 juta uang asuransi. Gitu kan. Jadi kolom sebelah kanan itu jika ada risiko meninggal, maka untung tertanggung ahli waris akan mendapatkan manfaat yang paling kanan. Tapi untuk pengambilan saldo dana itu hanya bisa dilakukan setelah tahun ketiga. Ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kalau untuk contoh program JS Tampan. Nah, bagaimana untuk yang program JS Mantap? Nah, ini untuk mengakomodir polis Bapak Ibu yang cara bayar sekaligus atau sekarang sudah statusnya hutang klaim buat kami ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengajukan klaim, yang mengajukan penebusan, habis kontrak ya, atau yang sedang menerima tahapan ini gitu kan, akan direstrukturisasi ke produk JS Mantap. Nanti akan ada pembayaran manfaat bertahap di akhir tahun pertama tadi saya sampaikan sebesar 5% dari dananya, di akhir tahun kedua 10% dari dana awal, di akhir tahun ketiga 20% ya, dan seterusnya. Jadi di akhir tahun itu sama dengan di ulang tahun polis gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu setuju restru sekarang tanggal 16 ya, 16 Februari, maka di 16 Februari 2022 akan mendapatkan kurang lebih 5% dari dana awal Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau terjadi musibah ya, tertanggung, meninggal dunia, maka untuk kepada ahli warisnya akan dibayarkan uang meninggal dunia karena kecelakaan ya Bapak Ibu ya, akan dibayarkan uang asuransi kecelakaan yang sebesar 25% dari dana awalnya ditambah akumulasi. Mungkin sebagai contoh bisa kita lihat ya. Ini Pak Abdurrahman juga memiliki polis dengan cara bayar sekaligus. 95% dana dan 95%-nya menjadi dana awal atau premi sekaligus untuk program JS Mantap. Uang asuransinya berapa? Yaitu 25%-nya. Jadi kalau dana awalnya 100 juta, maka uang asuransi karena kecelakaannya itu sama dengan 25 juta. Nah, 100 juta ini maka akan dikembangkan ya. Di akhir tahun pertama, Pak Abdurrahman ini akan mendapatkan 5 juta. Ya, manfaat pokoknya itu 5% dari 100 juta. Nah, kemudian akhir tahun kedua atau ulang tahun polis kedua, tahun kedua dapat 10%-nya, terus sampai ulang tahun polis kelima atau tahun kelima akan dibayarkan sebesar 35% atau 35 juta kan, 35% dari 100 juta. Sehingga total selama 5 tahun pokoknya yaitu 100 juta dapat disampaikan, dan di akhir tahun kelima juga dibayarkan saldo akhir dari pengembangan, yaitu kurang lebih sebesar 11,7 jika bunga JIBOR-nya itu 4% per tahun. Jadi di akhir tahun kelima Bapak Ibu akan mendapatkan 35 juta ya, seperti Pak Rahmat di sini, ditambah 11,7. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin sebagai contoh, dan nanti informasi yang saya sampaikan ini ya, baik itu latar belakang kenapa direstru ya, kemudian tujuannya, kemudian skemanya ya, berapa nilai tunai Bapak Ibu, berapa dana awal, itu akan ada di surat yang Bapak Ibu akan terima nanti ya, baik melalui agen kami, melalui petugas atau pegawai kami, atau melalui PT Pos Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan
surat penjelasan, ilustrasi produk, dan form persetujuan. Ya, jika Bapak Ibu setuju, silahkan nanti tanda tangan. Nah, sebagai contoh, di form itu nanti akan ada informasi polis lama Bapak Ibu ya, dengan nilai per 31 Desembernya itu sekian. Contohnya ini, contoh Bapak Iskandar, ini ya, per 31 Desember nilai polisnya itu 12,1. Sehingga yang menjadi dana awalnya itu adalah 95%-nya. Sehingga menjadi 11,5. Inilah nanti yang akan menjadi dana yang dikembangkan selama selama polis itu berjalan. Ini karena polisnya itu ada beasiswa ya dengan cara bayar bulanan gitu kan. Dengan uang asuransi dulu tuh 10 juta, maka tetap uang asuransinya 10 juta. Nah, cara bayarnya sebelumnya itu bulanan Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tidak berkenan atau berkenan melanjutkan, silakan mencontreng ada pembayaran premi berkala. Tapi kalau tidak ada contreng yang atas, tidak ada pembayaran premi lanjutannya atau berkalanya, dihentikan. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih berkenan melanjutkan, gitu kan, dicontreng sebelah kanan. Mau sama dengan sebelumnya kuartalan silahkan. Mau dirubah menjadi tahunan silahkan, gitu kan. Bebas, tapi tidak pun tidak apa-apa. Nah, kemudian data pemegang polis. Kalau tidak ada perubahan di data, yang sebelah kanan tidak usah diisi, tidak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan, kemudian waktu itu belum ada email, barangkali kan, atau nomor handphonenya sudah berubah, silakan diupdate ya Bapak Ibu. Karena nanti akan ada komunikasi kepada Bapak Ibu. Kami harus menyampaikan perkembangan dana Bapak Ibu nanti setiap tahunnya. Kemudian harus ada nomor rekening yang untuk pembayaran manfaat polis. Nanti kalau Bapak Ibu sudah setuju, silakan tanda tangan di kolom tanda tangan. Nah, jika ada perubahan ahli waris atau penerima manfaat juga silakan diisi di lembar kedua. Ya. Itu mohon dapat diisi juga. Mungkin waktu menutup polis Bapak Ibu masih atau baru punya anak satu, nah sekarang sudah dua, mau dimasukkan ke dalam penerimaan manfaat silakan gitu kan. Atau statusnya waktu itu masih belum menikah, sekarang sudah menikah, mau dimasukin silakan, tapi dengan melampirkan kakak terbaru gitu ya, atau dokumen yang menyertainya. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya yang bisa saya jelaskan gitu ya. Kalau ya ini untuk yang program tampan ya. Kalau untuk program mantap ini agak berbeda sedikit formnya, namanya surat permintaan asuransi jiwa. Karena apa? Karena apalagi untuk yang statusnya klaim ya Bapak Ibu ya. Tentunya tertanggungnya sudah meninggal kan gitu kan. Pasti di sini harus ada penggantian pemegang polis atau tertanggung yang baru. Silahkan nanti bisa digantikan dari daftar ahli waris yang ada. Kalau dulunya pemegang polisnya sudah tidak ada, berarti nanti siapa yang menggantikan ahli waris, itu kan silakan nanti diisi di form ini. Atau nanti statusnya sudah berubah di sini, karena ini untuk mengakomodir polis-polis yang sudah habis kontrak, polis-polis yang sudah klaim Bapak Ibu. Sama jika Bapak Ibu setuju, di sini pun data-data polis lamanya ada, Bapak Ibu bisa tanda tangan di form ini. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Coba kita lihat dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, nanti jika Bapak Ibu masih perlu penjelasan lebih lanjut ya atau menanyakan, saya dikirim aja suratnya lewat email, lewat WhatsApp, boleh. Tinggal menghubungi ke call center di 0215098751 atau di WhatsApp center di 0811 1465 031. Atau untuk Bapak Ibu peserta Anmitas boleh langsung ke nomor 0852 6913 5000 langsung ke Bu Lucy ya. Bu Lucy ini akan menghandle seluruh peserta Anmitas dan teman-temannya tentunya ya. Nanti yang di daerah-daerah pun ada Bapak Ibu, jangan khawatir, nanti kalau perlu pengambilan dokumen nanti akan dibantu oleh teman-teman kami yang di daerah.
Ya, ini kantor-kantor kami di 60 kota kurang lebih yang sekarang tersisa, ya, yang masih ada, masih beroperasi. Silakan Bapak Ibu kalau ingin mendatangi langsung ke kantor kami untuk minta penjelasan lagi atau untuk mengantarkan dokumen-dokumen jika Bapak Ibu sudah setuju melakukan restru. Jangan lupa supaya tidak bolak-balik, kalau Bapak Ibu sudah menerima surat sebelumnya, sudah memahami dan sudah menyetujui restru, maka Bapak Ibu tinggal mengembalikan form, kemudian membawa polis asli dan identitas terbaru, KTP terbaru gitu ya. Untuk nanti bisa diproses polis restrukturisasinya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mari kita masih ada waktu berapa, sekitar 15 menit ya. Saya coba review pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu paparan saya ini. Pertanyaannya. Baik Bapak Ibu ya, kita tidak bermaksud untuk pilih-pilih, tapi memang kita coba pertanyaan yang senada, yang hampir sama kita wakili ya. Ini saya coba bacakan pertanyaan pertama dari Pak Agus Wicaksono. Kewajiban kekayaan dengan negatif equity statusnya per November ya Bapak Ibu ya. Jadi per November aja sudah seperti itu, gimana per Desember gitu ya. Apa kewajiban tidak bisa direstru dalam arti waktunya ditunda pembayaran tapi tidak mengurangi jumlah. Ya Bapak Ibu, skema restru ini sudah kita sampaikan ke pemegang saham, ke pemerintah dengan berbagai skema, termasuk skema yang Bapak maksud tadi. Ya. Tetapi untuk bisa mendapatkan pengembalian polis Bapak Ibu 100% seperti yang Bapak harapkan atau semua pengembalis harapkan itu tidak mudah, gitu kan. Dan dari berbagai proposal yang perusahaan sampaikan ya ke pemegang polis, yang disetujui adalah skema yang seperti saat ini. Ya, itu pun dengan backup PNM yang sudah Bapak Ibu ketahui sekitar 20 triliun dari negara ya Bapak Ibu dalam bentuk APBN 2021 gitu. Jadi memang perjalanan ini tidak mudah Pak untuk mendapatkan persetujuan program restru ini, dan skema yang terakhir ini adalah skema yang sudah disetujui baik oleh pemerintah maupun oleh DPR Pak ya, karena ini harus untuk bisa mendapatkan APBN ini harus melalui DPR juga gitu ya. Sudah disepakati seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang skema yang sudah disepakati, yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tentunya memang tidak memuaskan ya, tapi ini paling tidak dengan restru ini polis Bapak Ibu masih punya harapan untuk dipertahankan, tapi dengan penyesuaian tadi, penyesuaian manfaat ya. Jadi sudah tidak ada lagi tahapan yang bisa kami bayar, tahapan untuk misalnya untuk yang beasiswa ya Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi gitu kan. Tetapi semuanya sudah diakumulasi menjadi manfaat dana aja, seperti tabungan aja yang baru bisa Bapak Ibu ambil kalau untuk yang program tampan itu setelah tahun ketiga. Tapi kalau untuk yang program mantap ini bisa diterima dimulai dari di akhir tahun pertama. Ya Pak Sony ya tadi ya. Pak Agus ya, semoga ini bisa memberikan jawaban. Dari Pak Agus, ini terkait anuitasnya. Jadi begini Pak, anuitas memang jika Bapak sudah setuju,
tetap akan dibayarkan Pak, gitu kan, tapi dengan manfaat baru. Ya kami usahakan untuk yang sudah menyetujui di bulan Januari ini di tanggal 19 atau ini kita akan bayarkan dengan manfaat yang baru Bapak Ibu, Pak ya. Dan nanti manfaat anuitas selanjutnya mulai tanggal 1 Maret itu akan dibayar Bapak terima setiap tanggal 1. Tapi untuk pembayaran pertama untuk yang sudah menyetujui di bulan Januari itu akan dibayarkan di tanggal 19 nanti. Dari Bu Diana, saya termasuk nasabah yang membayar premi JS Prestasi sekaligus. 2 tahun sudah polis saya berjalan, belum pernah melakukan klaim. Apakah yang menjadi dana awal program JS Mantas 50% dari nilai tebus, bukan dari nilai polis awal? Karena nilai tebus saya di tahun kedua tidak sama, bahkan cenderung lebih kecil dibanding premi. Iya betul Bapak Ibu. Jadi diambil dari nilai tebus per 31 Desember ya. Memang untuk polis-polis yang usia polisnya masih baru itu Bu, kan kelihatan lebih kecil. Kenapa? Karena kan di sini ada unsur proteksi yang masih tinggi. Jadi kalau boleh gitu ya, kalau mau membandingkan jika terjadi risiko kan sama Bu ya, perusahaan akan membayarkan lebih besar di tahun-tahun pertama itu dibandingkan dengan premi yang sudah perusahaan dapatkan gitu ya. Itu Bu. Nah, Pak Imam, saya punya polis JS Prestasi, bagaimana cara? Sama Pak, jadi tergantung JS Prestasinya cara bayarnya apa Pak Imam. Kalau cara bayarnya berkala, maka bisa Bapak Ibu dapatkan nanti untuk di program JS atau JS Tampan ya. Tapi kalau cara bayarnya sekaligus seperti Bu Diana tadi, maka akan direstrum menjadi JS Mantap ya dengan menerima manfaat tahapan. Pak Imam tadi sama ya. Kemudian Pak Azan, apa dasar hukum? Bagaimana status hukum dari restoran atau Pak ya? Jadi gini, dasar hukum restru ini adalah rencana penyihatan keuangan RPK ya yang sudah disetujui baik oleh Kementerian BUMN ya, baik oleh OJK ini kan, termasuk oleh DPR ya melalui rakortas ya, rapat koordinasi terbatas ya dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN gitu. Jadi dasar hukumnya adalah rencana penyihatan keuangan perusahaan. Itu Bapak Ibu. Status hukum dari perseroan saya kurang memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebenarnya status dari Jiwasraya sendiri ya pada dasarnya ini sudah banyak diberikan relaksasi ya untuk menyelamatkan dulu polisnya, baru nanti status perusahaan akan ditetapkan. Filosofinya seperti itu Bapak Pak Azan ya. Kenapa Jiwasraya masih diperkenankan beroperasi? Pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan dulu restrukturisasi polis. Sebanyak-banyaknya kami menghendaki polis Bapak Ibu itu bisa diselamatkan melalui restru dan nanti ditransfer ke IFG Life. Padahal seperti itu. Sehingga setelah itu baru perseroan dalam ini status Jiwasraya akan ditetapkan dengan apakah dengan dikembalikan izin sebagai perusahaan asuransi gitu ya kan? Karena sudah ada IFG Life, gitu kan? Nanti Jiwasraya hanya mengelola aset-aset yang tidak clear seperti tadi saya sampaikan di depan. Pak Rahmat, jika setuju restru bulan Februari, kapan pembayaran tahapan 1 akan dijalankan? Nah, ini kalau JS Mantap, jika Bapak misalnya tadi hari ini setuju, maka di ulang tahun yang pertama itu Bapak akan mendapatkan pembayaran tahapan yang pertama, yaitu yang 5%. Kalau yang dimaksud untuk yang program Mantap ya Pak Rahmat ya. Jadi nanti di akhir tahun pertama atau di ulang tahun polis ya. Jadi kalau tanggal 16 ini Bapak setuju, dokumen lengkap, kemudian kami proses, maka kurang lebih ya di tanggal yang sama di tahun depan itu akan mendapatkan
manfaat polis yang pertama. Pak Imam Mustafa, lagi saya punya polis JSP yang sudah dibayar lunas. Yang sudah, oh ya tadi sekaligus Pak ya, dengan cara bayar sekaligus atau sudah melunasi ini ya, tinggal manfaatnya gitu ya. Ini ada dua Pak ya, pengertiannya seperti apa Pak? Ini bisa dua soalnya. Apakah hanya sekali bayar, artinya premi sekaligus, atau cara pembayarannya udah selesai, tinggal menerima manfaatnya. Tapi prinsipnya dua-duanya nanti akan masuk di restrukturisasi polis JS mantap Pak. Ya dibayarkan secara bertahap. Karena itu tinggal kewajiban kami, tinggal kewajiban perusahaan kan Pak ya, yang membayarkan hak Bapak dalam bentuk ya pembayaran bertahap. Ya. Cara restrunya sama Pak ya, cara restru nanti Bapak mengisi form kemudian atau surat permintaan tadi SPAJ, nanti Bapak bisa mengajukan ke kantor kami terdekat dengan membawa polis dan identitas terbaru. Ya, atau nanti kalau yang melalui pos Bapak bisa nanti menyampaikan ke PO Box, nanti ada di amplop balasan Pak. Ya. Pak Azan, bagaimana dengan pengajuan PKPU tanda jual yang diberikan PN Niaga? Apakah akan berpengaruh dengan? Ya Bapak ya, ya pengaruh pasti ada, tapi karena restrukturisasi ini adalah program pemerintah Pak, saya punya optimisme bahwa pemerintah punya itikat untuk menyelamatkan polis Bapak Ibu ya. Bahwa perusahaan pemegang saham punya itikat baik untuk menyelamatkan polis, karena kalau di PKPU kan dipilotkan malah menjadi tidak punya kepastian gitu. Jadi sejauh ini sih masih belum ada putusan itu, dan saya punya optimisme bahwa program ini akan bisa berjalan karena tadi gitu kan esensinya adalah bagaimana menyelamatkan polis Bapak Ibu, walaupun saya sampaikan bahwa memang akan ada potensi kerugian gitu ya, tetapi paling tidak manfaat polis Bapak Ibu masih bisa berjalan gitu atau dibayarkan nanti di IMC. Yang mana? Dari Pak Ramses ya. Saya mengguna asuransi pendidikan sudah 17 tahun dan iurannya bulanan. Ya Bapak, Pak Ramses, ini Bapak nanti programnya yang diikuti adalah program CS Tampan karena preminya berkala ya. Jadi nanti akumulasi dana per 31 Desember 95%-nya itu akan menjadi dana awal tentunya ya, nanti yang akan dibayarkan atau bisa Bapak ambil setelah tahun ketiga atau tetap berjalan sampai terus Bapak berkenan melanjutkan polis. Ya, dengan melanjutkan pembayaran bulanannya ataupun tidak gitu Pak. Jadi boleh saja Pak Ramses. Pak Syahrudin, dengan bayar bertahap 4 bulan sistem bagian klaim. Jadi memang Bapak tadi saya sampaikan ya, kalau kita tuh sudah tidak punya kemampuan untuk membayar klaim, membayar manfaat Bapak Ibu. Jadi kalau tidak direstru ya tetap aja mohon maaf ya, kami tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Karena nanti yang membayar manfaat polis pun setelah direstru bukan Jiwasraya, tapi nanti di IFG. Ya. Jadi nanti karena penyertaan modal itu dari negara bukan ke Jiwasraya, tetapi ke IFG Life. Jadi saya mungkin ya berharap gitu kan, bahwa restru ini paling tidak akan menyelamatkan polis Bapak Ibu termasuk saya sendiri gitu kan, karena saya sendiri juga pemegang polis kan gitu kan. Paling tidak masih ada harapan untuk bisa mendapatkan pembayaran walaupun harus menunggu 3 tahun untuk yang JS Tampan atau menunggu tahun depan gitu kan untuk yang JS Mantap gitu ya. Tapi paling tidak ada kepastian dibandingkan dengan tidak melakukan restru, karena akan tetap di Jiwasraya yang setelah ada IFG Live ya status nanti akan ditetapkan gitu. Pak AA ya, kalau polis saya JS Proteksi Extra Income Platinum akan berakhir di Agustus, masuk ke program yang mana?
extra income itu ke program mantap ya Pak ya. Jadi nanti nilainya termasuk manfaat bulanannya ke depan yang belum dibayarkan itu sudah diperhitungkan di 31 Desember Pak. Ya, nanti akumulasi dananya itu akan dibayarkan dengan skema JS mantap bertahap ya tadi. Nanti tergantung nanti nilai akumulasinya berapa, nanti akan Bapak dapatkan informasinya di surat yang Bapak akan terima gitu ya. Atau Bapak bisa menghubungi kami ya melalui kontak center, WhatsApp atau ke kantor terdekat. Nah, itu bisa gitu ya. Supaya bisa lebih cepat melihat posisi dananya, Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya, sepertinya tidak ada pilihan. Ya, kalau saya yang mengikuti bagaimana proses kita mengajukan proposal untuk penyelamatan polis ini, Pak, yang memakan waktu sampai hampir 3 tahun, ya, dengan energi yang luar biasa. Kita pun keinginan kita sih menyelamatkan 100%, tetapi memang ya kita memahami bahwa pemerintah pun, negara pun dalam memberikan bantuan ada mekanisme, ada keterbatasan ya, apalagi menggunakan APBN gitu kan. Dan kita juga mensyukuri bahwa Jiwasraya adalah punya negara, ya pemegang sahamnya pemerintah, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa melihat ya perusahaan yang lain ya yang bukan punya pemerintah yang dengan problem yang sama ya yang sudah tidak bisa membayar kewajiban kepada perusahaan ya mungkin tidak lebih baik dengan Bapak Ibu yang punya polis di Jiwasraya gitu karena masih ada kepastian ya penyelamatannya gitu. Mungkin kalau yang swasta ada yang dipilotkan, kalau udah pilot kan udah bukan solusinya menjadi tidak jelas kan. Nah sekarang di perusahaan yang sudah lama juga, yang seperti Jiwasraya, yang Bapak Ibu kenal, mungkin kan sama masalahnya, ya penyelesaiannya juga malah tidak jelas ya, tidak ada kepastian. Tetapi dengan program Restro ini menjadi ada satu kepastian dan satu sisi manfaat polis Bapak Ibu masih berjalan, walaupun harus menunggu gitu kan, tapi itu menjadi satu kepastian buat kita bersama ya untuk tetap memiliki atau mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Pasti tidak memuaskan, pasti tidak cukup, mungkin ada keterbatasan karena jaringan ya, karena sinyal yang tidak baik kalau selama Zoom ini, saya mohon maaf ya. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bisa untuk menghubungi gitu, atau nanti Bapak Ibu yang masih punya kontak dengan para agen kami atau tenaga pemasar kami nanti akan dihubungi oleh agen-agen kami, atau Bapak bisa menghubungi agennya. Kalau tidak ya nanti melalui call center, WhatsApp ya, kami persilahkan untuk dengan senang hati atau datang ke kantor-kantor terdekat kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi program ini, dan dengan harapan Bapak Ibu sehat selalu dalam masa-masa pandemi ya, masa-masa sekarang ini, sehingga bisa bersama kami untuk mengawal proses Restro ini sampai nanti polis Bapak Ibu pada waktunya mendapatkan pembayaran manfaat sesuai dengan yang diilustrasikan.